Anggale net au dokter Yesus nampuna au. Gusti Yesus tresno kula. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau bukan si lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Selamat pagi adik-adik, kita bertemu kembali di GKI Hai Kids. Adik-adik, Ibu yakin adik-adik udah siap untuk mengikuti sekolah minggu kita. Nah, tanpa berlama-lama kita mulai ya. Kita mau naikkan satu pujian, kita mau sapa Tuhan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Ya adik-adik, kita akan masuk di dalam doa ya sebelum kita melanjutkan pujian kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa, terima kasih untuk kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Pagi ini kami kembali boleh datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Dengan segala sukacita kami ya Tuhan, kami mau memuji, kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan jaga hati kami, agar sepanjang ibadah kami ya Bapa, kami boleh melakukannya dengan baik, sehingga Engkau pun Tuhan menyukai akan apa yang kami lakukan dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Ibu mau tanya nih, siapa yang merasa disayang Tuhan? Ada enggak? Saya? Oh saya juga, iya. Kita semua disayang Tuhan. Terus coba Ibu tanya lagi, disayang Tuhan gimana sih rasanya? Seperti apa Tuhan sayang kita?
Oh, bisa bangun dengan tubuh yang sehat. Terus? Iya, kita bisa melihat matahari, kita bisa melihat apa? Oh iya, ada bintang di langit. Apalagi? Oh iya, kita punya papa mama yang sayang sama kita. Yang itu? Oh iya. Ya, Tuhan memberikan Yesus sebagai juru selamat kita. Itu tandanya Tuhan cinta kita ya. Nah, adik-adik kalau kita mau hitung sayangnya Tuhan itu enggak habis-habis ya. Susah kita ngukurnya ya. Nah, semakin hari kita kenal Tuhan, semakin kita tahu Tuhan cinta sekali sama kita. Kita nyanyikan satu lagu ya, bertambah-tambah dalamnya. Oke, kita bangkit berdiri ya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Ya adik-adik, begitu ya kita kalau mau ngukur-ukur kasihnya Tuhan tuh susah ya. Nah, adik-adik masih mau nyanyi lagi? Iya, pasti masih mau ya, semangat ya. Karena apa? Di dalam hati kita penuh dengan pujian. Kita nyanyikan lagu itu ya. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Ya, adik-adik masih mau nyanyi lagi ya? Ya, nanti ya kita lanjutkan lagi. Sekarang kita mau siap-siap dengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau memberikan persembahan.
Adik-adik ambil ya uang persembahannya. Kita mau sambil mengiringi bawa persembahanmu. Oke. Bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Ya adik-adik, kita iringi ya, kita mau doa ya. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami bersyukur, berterima kasih. Kami boleh memberikan persembahan kami dengan penuh kerelaan hati, dengan ucapan syukur, dengan rasa sukacita ya Tuhan, karena kami tahu apa yang kami berikan semuanya juga berasal dari Engkau. Terima kasih ya Bapa untuk orang tua kami yang Engkau pakai untuk memelihara kami, Engkau memberikan pekerjaan, Engkau memberikan kesehatan kepada orang tua kami. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau menerima persembahan kami dengan baik. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, memuji sudah, memberi persembahan sudah, tinggal apa? Ya, kita mau dengar firman Tuhan. Mari kita siapkan diri kita mau masuk dalam firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik, salam GKI, hai kids. Adik-adik tahu nggak tadi jenis burung apa ya yang ada dalam video atau gambar-gambar tadi? Burung apa? Burung dara? Bukan. Burung merak? Kurang tepat. Coba kalian tebak. Ya benar banget, burung gagak. Adik-adik, burung gagak itu berbulu hitam atau gelap. Nah, di antara jenis-jenis burung lainnya, burung gagak itu adalah burung yang paling pinter loh. Tahu nggak? Dia bisa memindahkan atau mengambil barang-barang dengan menggunakan paruhnya. Nah, di berbagai macam tempat, burung gagak ini sering dikaitkan dengan kesialan adik-adik, atau hal-hal yang negatif. Contohnya di Eropa, gagak dipercaya sebagai burung tunggangannya tukang sihir. Atau di negara kita, negara Indonesia ini, dipercaya kalau kehadiran burung gagak itu membawa kesialan atau kematian ya adik-adik. Jadi ada kepercayaan kalau kita mendengar suara burung gagak di atas rumah kita, berarti
ada yang akan meninggal. Ih, serem ya adik-adik. Dan ada juga tuh yang mengatakan bahwa kalau kita memakan sate burung gagak bisa memanggil arwah. Nah, cirinya burung gagak ini selain dia berbadan atau berbulu yang gelap, dia juga mempunyai suara yang sangat nyaring. Suaranya itu memekakkan telinga adik-adik, sehingga gagak ini sering dikaitkan dengan hal-hal mitos atau yang menyeramkan. Banyak loh adik-adik orang-orang gak suka dengan kehadiran burung gagak. Nah adik-adik, tapi burung gagak ini dia bisa menolong orang loh adik-adik. Di dalam Alkitab ada kisah tentang burung gagak yang menolong manusia. Hebat ya ciptaan Tuhan yang satu ini. Nah sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, kita berdoa dulu ya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh memuji Tuhan dengan baik. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami semua agar kami boleh mengerti maksud Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kerajaan Israel pimpinan Yerobeam membuat rakyat Israel menjauh dari Allah. Mereka tidak lagi menyembah dan beribadah kepada Allah. Mereka beralih dari Allah dan sujud menyembah dewa-dewi, menyembah berhala. Begitu pula dengan raja-raja pengganti Raja Yerobeam. Mereka juga memerintahkan rakyat Israel meninggalkan Tuhan. Salah satunya adalah Raja Ahab. Raja Ahab menjauhkan orang Israel dari Allah. Ia mendirikan banyak kuil penyembahan di kerajaannya. Pada zaman Raja Ahab, ada seorang nabi Tuhan bernama Elia. Meskipun raja dan hampir seluruh rakyat sudah meninggalkan Tuhan, tetapi Tuhan tidak meninggalkan mereka. Ia tetap menyayangi umatnya. Tuhan mengutus Elia untuk memberitahukan kepada kerajaan Israel untuk bertobat. Tetapi Raja Ahab dan istrinya marah. Mereka tidak suka Nabi Elia berkhotbah menyuruh orang Israel bertobat. Kata Nabi Elia kepada Raja Ahab, "Akibat perbuatanmu, Allah berkata bahwa nanti tidak akan ada embun atau hujan dalam beberapa tahun ini, kecuali kalau aku yang memintanya." Setelah memberitahukan itu, Allah menyuruh Nabi Elia pergi meninggalkan istana dan sembunyi di tepi sungai Kerit, jauh di sebelah timur sungai Yordan. Karena Allah tahu Raja Ahab akan marah karena perkataan Nabi Elia. Sejak Nabi Elia menyampaikan pesan Tuhan itu, maka musim kemarau terjadi. Matahari sangat terik, pohon dan tumbuhan mati, air di sungai mulai menyusut, embun tidak pernah turun lagi. Orang Israel mulai mengalami bahaya kelaparan. Nah, bagaimana dengan Elia? Tuhan memeliharanya. Bagaimana caranya? Bukankah Nabi Elia sedang bersembunyi di tepi sungai Kerit? Nabi Elia tidak kekurangan air minum. Air sungai Kerit sangat jernih. Ia selalu menggunakan air sungai Kerit untuk kebutuhan hidupnya. Dan dengan cara Tuhan yang ajaib, setiap pagi dan sore burung-burung gagak datang mendekati Nabi. Di paruhnya terdapat roti dan daging. Entah dari mana mereka membawa itu. Setiap hari Nabi Elia makan 2 kali. Nabi Elia dipelihara Tuhan dengan kehadiran burung-burung gagak yang membawa roti dan daging. Nah adik-adik, luar biasa ya cara Tuhan dalam menolong Nabi Elia mengatasi kelaparan. Setiap pagi dan sore burung-burung gagak akan terbang dan membawakan roti dan daging kepada Nabi Elia. Nah,
Kita baca yuk nats Alkitab yang diambil dari Matius 6 ayat 25a. Ibu baca dulu ya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir tentang hidupmu, mengenai apa yang hendak kamu makan atau minum. Nah, ini ayat hafalan kita minggu ini. Ayo kita hafalin bareng-bareng. Ikutin ibu ya. Matius 6 ayat 25a. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir tentang hidupmu, mengenai apa yang hendak kamu makan atau minum. Nah adik-adik, hari ini kita belajar ya, kalau kita nggak perlu khawatir tentang kebutuhan kita di masa depan. Terlebih lagi nggak bisa makan atau nggak bisa minum. Kita mempunyai Allah yang luar biasa, yang senantiasa memelihara anak-anaknya. Nah, sampai di sini Haikid kita hari ini. Kita berdoa yuk. Bapa yang baik, terima kasih kalau hari ini kami boleh belajar firman-Mu. Kami mau ya Tuhan untuk percaya bahwa Tuhan senantiasa memelihara anak-anaknya. Kami mau Bapa seperti Nabi Elia yang dipelihara Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.